Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, ya alhamdulillah guru kita Aywan telah berhadir di tengah-tengah kita bersama ini, dan saya hormati teman-teman semua yang terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton channel Talkshow Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulainya Talkshow pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Suryadi. Di sini saya sebagai pembawa acara pada Talkshow pada siang hari ini. Jadi sebelum perkenalan ini, saya ingin memperkenalkan dulu tamu kita pada Talkshow hari ini, yaitu guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah yang junior bersama Aywan. Apa kabar? Alhamdulillah, iftah lana bil khair. Alhamdulillah, kita doakan terlebih dahulu guru kita ini. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, barokah dan afiah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Aywan nih udah nyempetin waktu buat bisa hadir di talkshow kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan talkshow kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Bisa. Jadi pertanyaan pertama, gimana sih Aywan bisa bertemu dengan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah gitu, bisa sampai bergabung, sampai masuk gitu dah, bisa bertemu dengan Majelis Nurul Hidayah gitu. Oke. Mungkin pertanyaan ini banyak yang tahu. Dari kita ada yang namanya senior sebelum AA sendiri ada dua generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga. Namun masuk di Majelis Ta'lim Nurul Hidayah itu pada umumnya sudah sekolah SD. Sekitar umur 7 tahun sudah ikut ngaji sama Al-Maghfirah Al-Ustadz Muhammad Taufik Baihaqi. Itu pun cuma ikut-ikut saja karena juga ada keinginan untuk maju. Dalam arti untuk majunya bukan karena kita ingin dipandang seseorang atau gimana. Jadi kita harus ada motivasi untuk yang namanya kemajuan dunia maupun akhirat. Dulu kan kalau misalnya sekarang ini kan ada hadroh Majelis Nurul Hidayah. Nah, sebelum masuk itu dulu udah ada hadrohnya dulu apa pengajian biasa aja gitu? Kalau buat pengajian sebenarnya taklim kita itu dari rumah ke rumah. Guru kita menganjurkan dari rumah ke rumah itu bertepatan malam Jumat. Jadi dari rumah ke rumah tersebut itu belum ada yang namanya kita pembacaan Simtuduror, kita main hadroh atau robana. Nah, di situ mungkin kita berjalan deminya waktu, akhirnya ada pencetus untuk memakai yang namanya baca sholawat, memakai hadroh kayak gitu. Salah satunya memang pelopor hadroh itu guru kita sendiri, Al-Ustadz Taufik Baihaqi. Berarti setelah masuk nggak lama baru terbentuknya hadroh dan pembacaan maulid gitu Pak? Untuk setelah masuk sebenarnya jadi ada yang namanya dari pengajian. Guru kita ini kan banyak sekali untuk mengajar, bukan hanya di Nurul Hidayah saja. Untuk daerah kita ini Jati Asih, khususnya Jati Rasa, siapa yang nggak kenal beliau? Beliau adalah guru yang benar-benar berkecimpung atau tidak memandang siapa ini. Jadi hadroh itu ketika beliau mengajar di Masjid Siti Rawani, nah dari situlah guru kita membawa ilmu yang namanya
pukulan hadroh. Nah di sini kita pukulan pun itu kita bernada banjar kayak gitu. Nah tercetuslah tuh satu-satu. Akhirnya anak-anak itu lihat guru kita manggung dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Akhirnya anak-anak itu inisiatif, dalam arti bukan pakai hadroh, itu dulu pakai yang namanya rebana. Rebana akhirnya udah main tanggung, udah pukulan apa aja lah. Salah satunya AA, Bang Sandra, Bang Surya, Bang Henry. Itu kita setiap pengen sholawatan, saking inginnya bisa main hadroh, itu alat robana apa namanya tuh leker kita tabuhin. Akhirnya guru melihat tuh, nah nih anak ada keinginan untuk yang namanya apa ya, maju, yang namanya ingin bisa menampilkan dirinya di dunia seni, dalam arti hadroh tersebut. Iya. Berarti untuk hadroh AA mulai sedikit-sedikit lah dulu ya, bareng sama angkatan AA gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, gimana sih AA bisa membuat AA tertarik gitu? Apa sih yang dalam hati AA yang pengen bisa menjadi salah satu keluarga Nurul Hidayah gitu? Kayak misalnya AA melihat almarhum dalam tata mengajarnya enak apa gimana gitu, jadi bisa tertarik gitu AA buat masuk gitu. Oh itu ya, jadi gini. Kalau itu kan masalah hati, kalbi. Jadi kita pada intinya bukan ingin tertarik atau gimana. Memang dunia kita itu memang udah di musola gitu. Jadi kalau buat tertarik ya memang dari dulu sudah tertarik. Yang namanya pengajian, apalagi itu yang namanya mencari ilmu. Di dalam istilahnya apa ya? Di dalam masyarakat itu kita butuh yang namanya ilmu. Nah, motivasi memang pada dasarnya tuh ngelihat guru kita sendiri dari perjuangannya nol, dari beliau mengajar dari musola ke musola, dari yang generasi nyampe generasi sekarang. Makanya tuh ingin yang namanya seperti beliau, bukan dalam kurung ya, bukan seperti beliau. Wah, istilahnya apa ya, perbedaan kita sama beliau jauh lah, nggak bisa yang namanya disamakan. Ketertarikan AA di majelis taklim ini salah satunya memang beliau sering berpesan untuk yang namanya mengaji. Dulu beliau itu ketika menarik atau mengajak bukan dengan cara ayo ngaji, ayo, enggak. Dengan cara sikap beliau yang lemah lembut, yang karismatik, yang enggak apa yang namanya monoton untuk mengajak ayo ngaji. Kalau beliau lu ikut enggak, mau ikut ya terserah kayak gitu. Makanya ada motivasi biar AA tuh ingin sekali ngidupin yang namanya majelis taklim Nurul Hidayah gitu. Berarti cara mengajak itu mencontohkan dulu mencontohkan dulu. Ya. Biar ibarat kita kalau misalnya kita mau sholat mah kita dulu lah ibarat kita. Betul, gitu ya. iya. Orang-orang tertarik baru ikut masuk. Betul sekali. Terus pertanyaan yang ketiga nih ya, gimana sih bisa seistiqomah gini itu dari dulu hingga sekarang, hingga memiliki murid-murid juga gitu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah gitu, yang membuat AA istiqomah hingga sekarang gitu. Yang membuat AA istiqomah itu banyak sekali. Pada intinya istiqomah itu jangan hanya di dalam lisan, karena istiqomah itu sangat sulit kita dapatkan. Di satu sisi yang namanya istiqomah enggak mesti harus kita dilihat orang, itu hanya hati yang berbicara. Jadi hanya hati yang berbicara, biar kita gimana nih, biar istiqomah, biar ngajinya kita lanjut terus. Jangan cuman hanya sementara kita istiqomah, besoknya kita istilahnya pupus harapan. Cuma gara-gara apa? Contoh hal, nonton TV. Nonton TV itu sebenarnya ada plus minusnya. Ketika kita nonton TV ada yang seneng tayangan ini, ketika ada pengajian kita ogah gitu. Ada rasa ogah untuk yang namanya ngaji. Nah disitulah. Makanya untuk istiqomah itu
sebenarnya nggak sulit. Itu hanya diri kita dan hati kita sama yang kuasa gitu. Dan untuk mungkin kalau di pertanyaan bintang tadi murid, sebenarnya enggak istilahnya nggak ingin yang namanya murid jangan kayak gitu, karena ilmu belum seberapa. Pada intinya cuma melaksanakan yang namanya perjuangan beliau, bagaimana beliau mengajar dengan cara yang begitu karismatik, yang begitu menyentuh hati kita, yang begitu dekatnya dengan kita. Karena beliau mengajarkan, guru kita ini nggak ada yang namanya kesenjangan antara murid dan guru, begitu. Berarti nggak ada jarak antara murid dan guru. Betul tapi sekali. Harus memiliki kesopanan juga. Di satu sisi itu. Berarti ada saatnya menuntut ilmu ya menuntut ilmu gitu ya. Iya. Terus adanya ibarat kata tuh kita udah kelar menuntut ilmu, ya kita temenan gitu ya. Iya, berarti betul. Adab juga dengan Nah, di situ. Kan sekarang juga ibarat kata tuh kayak membimbing kita tuh. Nah, kesan pesan gitu apa sih yang membuat senang melihat kita kayak gini, perjuangan kita kayak gini, apa terus membuat kesal atau sedih gitu juga di angkatan kita ini gitu. Apa ya, terkadang memang manusia itu nggak luput dari salah dan dosa. Kenapa selalu istiqomah untuk mengajak yang namanya antum sekalian untuk bergabung, untuk mengaji dan mengkaji. Yang namanya majelis itu nggak mesti harus kita ini nih gua, ini loh gua gitu. Jangan seperti itu, jangan membusungkan dada. Jadi tuh di sini hanya ingin meneruskan perjuangan guru, karena pesan beliau itu teruskan perjuangan gitu. Dan apa ya tadi masalah apa yang namanya benturan dengan kalian itu sebenarnya itu hal manusiawi. Terkadang memang yang namanya manusia itu ada kesalahpahaman, tapi di satu sisi memang kita harus satu sama lain harus saling menghormati. Apalagi kita ini bukan hanya di majelis saja, kita ini keluarganya Nurul Hidayah kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin ada kesan lucu gitu selama membimbing kita tuh yang membuat lucu gitu apa gitu? Kalau untuk lucu sih ya kita semua yang namanya keluarga itu apalagi udah berbaur nih. Kalau untuk kesan bukan lucu itu namanya kita seneng gitu di majelis. Jadi ada yang namanya kesederhanaan dalam majelis kita ini. Jadi nggak ada yang namanya kesenjangan. Ini loh gua, ini loh majelis gua, enggak. Ketika kita berbaur atau ada di majelis taklim tercinta kita ini, tuh ngerasa seneng. Karena kenapa? Seneng itu bukan karena ingin dihormati atau dihargai oleh jamaah. Senengnya ini tuh ngelihat kalian begitu istiqomah. Apalagi ketika beliau berkata, almarhum berkata sama Iwan, Mamang seneng banget waktu hujan itu antum sekalian tuh pada ngajakin WA kan ngaji gini-gini, padahal suasana bener-bener hujan deras, tapi di situ terdorong. Makanya Ustadz itu sempat sedihnya sedih seneng karena lucu gitu. Mana ada gitu anak seusia kalian, remaja seperti kalian ini mengorbankan yang namanya waktu untuk di majlis, duduk di majlis tercinta kita ini, agar supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bersolawat. Makanya guru kita ini sangat terharu, sangat senang, apalagi lihat kalian begitu semangat dan istiqomahnya. Itu lucunya kadang-kadang lihat kalian itu penuh dengan canda tawa ketika kita udah selesai pembahasan kitab dari guru kita bersama. Lucunya lagi kadang-kadang kita tuh enggak ada yang namanya jaim atau jaga image gitu, bahwa kita emang ini apa adanya gitu. Yes, kan dari kemarin-kemarin itu Kak, kita udah apa namanya ya, bukan kehilangan sih, berpisah untuk sementara sama teman-teman kita ini.
yang teman-teman kita ini kan ada yang beberapa tuh yang pesantren ya, kayak misalnya saudara Ilham sama yang sekarang lagi proses nih saudara Putri. Terus tanggapan A gimana sih ya, antara sedih dan senang itu bercampur pastikan ya? Udah pasti. Iya, terus gimana sih pesan buat dia dah? Pesan buat AA terhadap Ananda Ilham sama Adinda Putri, terus tetap istiqomah karena memang kita membutuhkan yang namanya ilmu, bukan hanya untuk sementara, yaitu untuk fid dunya wal akhirat. Jadi kalau nyari ilmu itu enggak mandang yang namanya udah tua atau anak kecil. Mudah-mudahan kalian di sana betah untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi untuk umat. Senang, ada rasa sedihnya, mungkin ada rasa sedihnya karena apa? Tadinya kita bersama dalam majlis sholawat dan zikir ini, ada yang merasa kurang. Bahkan sebelum Al-Maghfirah meninggal dunia, pernah beliau berkata untuk saudara Ilham bil khusus, beliau ngerasa kehilangan, tapi karena ini kemauan beliau untuk mondok, guru pun nggak bisa menahan karena ilmunya. Karena ilmu, mencari ilmu itu nggak bisa ditahan-tahan, jangan. Guru pun sedih, sempat sedih. Nah, untuk yang lagi mondok nggak apa-apa, pesantren, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ingat, kita jangan terlalu sombong untuk yang namanya mempunyai ilmu gitu. Oke. Mungkin langsung saja kita bertanya ke pertanyaan inti nih teman-teman. Jadi kita di Talkshow ini punya pertanyaan inti buat Aiwan gitu. Jadi pertanyaan itu tentang pertanyaan mengenal dan dikenal oleh almarhum Ustaz Taufik Fikaki gitu. AA itu mengenal beliau memang dari usia 5 tahun, karena usia 5 tahun itu udah mengenal seseorang yang mana ini orang. Jadi disitulah AA mengenal guru kita bersama. Ketika beliau masih ngajar, memang AA cuma lihat di depan lagi ngajarin Al-Quran. Sering AA lihat beliau ngajar di jendela, lihat oh gini ngaji. Akhirnya ada yang namanya keinginan untuk belajar. Nah di situ AA tuh kenal beliau sampai beliau wafat, sampai tidak ada di dunia ini. Mungkin sebelum beliau wafat, memang AA tuh pernah diwasiatkan untuk teruskan perjuangan Mamang, jangan sampai lengah. Maksudnya jangan sampai kendor untuk yang namanya bersolawat, untuk mencari ilmu. Terus dari umur kembali lagi dari umur 5 tahun sehingga sudah sekolah SD itu umur 7 tahun ikut ngaji. Nah di situ AA tuh kenal beliau sejak umur 7 tahun udah kenal. Maksudnya udah kenal dekat ya. Sebelumnya memang udah kenal, tapi karena udah ngaji sama beliau, ini itu ngaji, belajar alif, ba, ta, memang dari beliau. Terus lagi pada usia-usia tertentu memang banyak sekali kenangan AA sama guru. Begitu banyak karena beliau itu nggak memandang yang namanya murid dan guru. Terus masalah itu ya kenal mengenal, dari situlah disitulah kenal mengenal beliau. Sejauh itulah mungkin banyak kisah yang beliau lontarkan terhadap dan umur berapa tuh sekolah SMP udah ditinggal orang tua laki. Memang almarhum sering berbicara sama AA tuh, memang diwasiatkan untuk ngebimbing ente gitu. Iya, kata almarhum. Akhirnya di situ Mamang tuh guru kita bersama, Ana tuh selalu dipantau masalah ngaji ini itu dipantau sama beliau. Nah itu pun baru terbuka kemarin bulan Ramadan tahun kemarin. Beliau cerita, ente sebenarnya dititipin sama Ane sebelum bokap ente meninggal. Nah di situ memang
Aneh tuh ngerasa deket sama beliau, ngerasa seperti kayak bukan guru gitu, kayak ayah lah itu. Banyak lah istilahnya, banyak banget yang namanya nasihat yang beliau sampaikan. Bukan hanya pengajian, dunia pun beliau ngasih nasihat yang begitu baik terhadap saya. Alhamdulillah nih ya, pertanyaan-pertanyaan kita sudah habis. Terus langsung saja kita masuk ke pesan buat Majelis Ta'lim Nurul Hidayah ke depannya gitu Kak. Pesan dari AA buat kita semua. Baik, untuk jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, baik putra maupun putri, di mana saja, pesan-pesan AA itu satu, istiqomah. Istiqomah harus kita luangkan waktu untuk mengaji. Karena apa? Mengaji itu adalah kewajiban seorang muslim. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Karena mencari ilmu itu wajib hukumnya. Mudah-mudahan kita ini semua dijadikan golongan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan yang namanya hidayah. Ya, jadi di sini harus tetap semangat, harus tetap istiqomah, harus tetap kompak untuk yang namanya mensyiarkan, memperjuangkan ilmu-ilmu yang guru kita beri untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pesan-pesannya. Mudah-mudahan pesan yang tadi dikasih sama Iwan bisa kita jalankan dalam menjalankan gitu ya Majelis Ta'lim Nurul Hidayah ini dengan penuh rahmatnya gitu. Terus mungkin alhamdulillah kita telah berada di akhir acara pada siang hari ini Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan bisa menambah wawasan teman-teman semua dalam mengenal Majelis Ta'lim Nurul Hidayah ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah dalam pengucapan maupun penyebutan dan dalam apapun segala hal kita mau dimaafkan. Dan untuk mendukung channel Majelis Ta'lim Nurul Hidayah dalam bentuk syiar ya, dalam dakwah ya, syiar dakwah melalui talkshow Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Saya mohon buat teman-teman di like, komen dan subscribe channel Majelis Ta'lim Nurul Hidayah ini. Nama channelnya itu Nurul Hidayah TV gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak.